Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadai yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Para jamaah, alhamdulillah bacaan dari surah Al-Fatah sudah selesai. Berarti besok insyaallah kita pindah surah baru, namanya surah Al-Hujurat, surah yang ke-49. Tadi yang saya baca hanya satu ayat, yaitu ayat yang 29 dari surah Al-Fatah. Ayat 29 surah Al-Fatah, Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kemarin itu dinyatakan bahwa annaka mursalun bima dzukira kama qala ta'ala Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammadun mubtadaun, Rasulullah khabaruhu. Walladzina ma'ahu, adapun orang-orang yang beserta beliau, ai ashabuhu, yaitu para sahabatnya, minal mu'minin, dari orang-orang mukmin. Ya, sebab sahabat Nabi itu syaratnya satu, dia orang mukmin, nomor dua, dia itu pernah hidup bersama dengan Rasul. Itu namanya sahabat. Walaupun pernah hidup dengan Rasul tapi tidak percaya, ya bukan. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu. Ya. Begitu juga orang mukmin tapi nggak pernah ketemu dengan Rasul, itu bukan sahabat namanya, nanti tabiin. Jadi ada istilahnya tersendiri, tabiin. Setelah tabiin, tabiin. Nabi pernah menyatakan bahwa khairul qurun qurni summa yalihi. Sebaik-baik abad itu adalah
abad waktu saya ada, katanya Nabi. Setelah itu dan setelah itu. 1 abad itu berapa? 100 tahun ya. Berarti 100 tahun, sesudah itu 100 tahun lagi, sesudah itu 100 tahun lagi. Sehingga inilah yang dibuat dasar bahwa salaf dengan khalaf itu ukurannya 300 dari Nabi 300 itu salaf, sesudah itu namanya khalaf. Tapi akhir-akhir ini ada istilah tersendiri, ya, sama salafi. Nah, lain lagi itu, salafi itu sudah paham. Paham itu apa? Paham itu, ya paham ya. Pendapat. Nah. Ayat 76 Surah Yusuf, surah yang ke berapa tadi? 12 ayat 76. Jadi di atasnya orang yang pandai itu mesti ada yang pandai lagi. Nanti terakhir itu Allah, tidak ada ini, tidak ada yang lebih pintar lagi. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, ya. Dan orang-orang yang berserta Nabi, yaitu sahabat-sahabat Nabi, minal mu'minin, yaitu dari kelompok orang-orang mukmin, itu mubtadaun. Jadi walladzina ma'ahu itu termasuk mubtada. Apa? Mubtada itu biasanya subjeknya. Sedangkan khobaruhu, khobarnya itu apa? Subjek, predikat. Ali makan, Ali itu mubtada, makan itu predikat, makan, kabar, khobaru. Asyidda alal kufar. Sahabat dulu itu katanya ghilazun, keras terhadap orang kafir. La yarhamunahum, tidak ada rasa kasih sayang. Ruhama bainahum, tetapi kasih sayang di antara mereka, sesama sahabatnya, sesama orang mukmin. Jadi jelas tidak boleh sesama orang mukmin lalu pentung-pentungan. Hanya masalah duit 50.000. Wah, sangat rugi sekali. Jadi harus musyawarah. Persoalannya orang mukmin katanya harus di musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Kemarin pada waktu sampai di surah Asy-Syura, ya, surah keberapa kemarin Asy-Syura itu? 42. Pak Faisal nggak usah tanya-tanya gitu. Saya nanti lalu sungkan. Ya. Wa amruhum syura bainahum. Ayat berapa? Asy-Syura surah 42 ayat 38. Wa amruhum syura bainahum. Ada lagi itu. Ada lagi wasyawirhum fil amr. Itu di Ali Imran surah yang ketiga. Enggak tanya ayatnya. 159. Surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastau apa? Wasyawirhum fil amr. Tuh. Sampai apa tadi? Walladzina ma'ahu asyidda wa 'alal kufar ruhama bainahum. Khobarun sanin. Jadi ruhama bainahum itu merupakan berita yang kedua.
ay muta'atifuna mutawadduna kal walidi ma'al walad, mereka saling kasih sayang. Muta'atifun sama mutawaddun itu sama, mawaddah warahmah itu ya, mawaddah. Kal walid seperti orang tua ma'al waladi terhadap anaknya ya, rata-rata yang namanya orang tua dengan anak kasih sayang, dan itu enggak terbatas, enggak ada batasnya ya. Beda dengan anak kepada orang tua, itu diceluk ping telu sudah mulai rada cemberut, padahal dulu orang tuanya menyelesaikan persoalan anaknya bukan hanya ping telu, ping 100, berkali-kali sampai jadi laut. Ruhama bainahum, tarohum, kamu lihat mereka itu, tubsiruhum, kamu lihat mereka itu rukkaan sujada, rukuk sujud, halani. Rukkaan ini dibaca nasab, bukan rukaun sujadun, tidak, tapi rukkaan sujada itu karena sebagai hal itu keterangan keadaan, dalam keadaan rukuk sujud. Untuk apa? Yabtaghuna fadlam minallah wa ridwana. Yabtaghun mustaknif, jadi kalimat awal yang menunjukkan arti yatlubun, mereka mencari fadlam minallah, karunia Allah, wa ridwana, dan ridhonya. Jadi kita ngaji, kita sholat, kita berjamaah, semua ini apa? Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Simahum ay alamatuhum, tanda mereka, ya, alamat mereka. Ini sebagai mubtada lagi, ya, subjek lagi. Kabarnya apa? Fi wujuhim, tanda mereka ada di wajah mereka. Wa huwa nurun wa bayadun, yaitu cahaya yang putih, yu'rafuna bihi fil akhirah, atau yu'rafuna bihi fil akhirah, yang bisa diketahui nanti di akhirat ya. Kalau di dunia kadang-kadang nggak ketok. Sajadu fid dunya annahum sajadu fil akhir fid dunya, sesungguhnya mereka itu dulu suka sujud pada waktu di dunia. Jenengan berapa kali sujud? Nah, kalau bisa, kalau konconya bilang, wah aku ping 50, alhamdulillah saya ping 70. Ketemu lagi dengan konconya, jenengan kalau sehari semalam sujudnya ping piro? 100, alhamdulillah saya 120. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabikul khairat. Dalam Al-Quran itu cuma luru itu kata-kata fastabikul khairat. Yang pertama itu di surah An-Nisa ayat 148. Yang satunya 48 di Al-Maidah. Jadi yang satu pakai 148, yang satunya 48. Yang satunya di surah yang keempat, yang satunya di surah yang kelima. Fastabikul khairat. Ya, maka berlomba-lombalah kamu dalam hal kebaikan. Surah 2 ya, bukan surah 4 ya. Surah 2, surah apa? Al-Baqarah. Yang satunya Al-Maidah 48. Ada yang senada dengan itu. Kalau kalian ingin
mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di surgawi. Nah, ada ayat yang menyatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu ada di surah 83. Ayatnya surah Al-Mutaffifin 26. Untuk yang demikian, artinya untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, Allah nyatakan falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya orang itu berlomba. Nggak bisa hanya tengok mantuk, garuk, mangan, geduk, lalu pingin bahagia di akhirat. Nggak bisa. Ya subuh begini ya harus berangkat ke masjid. Sampai di masjid tidur, enggak. Ya, sampai di masjid apa? Ngaji. Ya. Yang jenengan lakukan sekarang ini ngaji apa tidur? Ya mungkin walaupun ngaji sambil rotok liuk-liuk. Dan itu nikmatnya setengah mati. Setengah mati itu apa? Banget. Fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di wajahnya katanya ketahuan nanti tandanya di wajahnya itu ada bekas sujud. Bekas sujud di sini artinya kainatan orang itu kelihatan kok itu. Iya, kalau sering sujud dengan yang tidak itu kelihatan. Artinya tidak harus lalu membekas. Ada yang memang membekas, ada yang tidak. Ada yang bunder-bunder luru. Ya, ada. Tapi ya hati-hati itu. Yang punya bunder-bunder luru di sini nih harus hati-hati, jangan sampai muncul rasa ujubnya, sombongnya, riaknya. Biasa saja. Tapi yang jelas itu nanti di akhirat akan muncul sinar, apa katanya? Ya, nurun wa bayadun. Cahaya putih. Kalau di surah Al-Hadid, itu surah berapa? 57. Ayatnya 12 kalau tidak salah ya. Yauma tarul mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidihim. Kamu lihat orang mukmin dan laki perempuan itu nanti di akhirat itu cahayanya itu katanya metu dari sebelah kanan. Loh, kanan tok, ya kanan kiri, bahkan seluruh badannya nanti bercahaya. Yang mengatakan kanan saja itu di Al-Hadid tadi, ayat berapa tadi? 12, sedangkan yang sempurna itu di 66, surah 66, surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa. Nah itu ya terusannya itu. Lalu orang mukmin mohon kepada Allah, atmim nurona, sempurnakan cahaya kami ya Allah. Nah, kalau orang sampai minta di surga itu sudah mesti DKI. Jadi tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita kerjakan di dunia ini, semua itu nanti akan ada balasannya di akhirat. Makanya kita lalu disuruh ikhlas, ya, mengamalkan segala sesuatu itu yang ikhlas, murni, hanya untuk Allah. Walaupun sekarang kelihatannya kok nggak ada balasannya, enggak, mesti. Allah itu syakir, Allah itu maha mensyukuri. Nah, maha mensyukuri itu artinya 3.
membalas semua yang dikerjakan oleh hambanya, menghapus dosa-dosanya, menambah kenikmatannya. Di mana itu? Di surah 4 ayat 147. An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Itu nanti di terjemahannya coba jenengan lirik ini. Zalika masaluhum fit Taurat. Yang demikian itu, yang punya sifat seperti tadi, masaluhum ay sifatuhum. Jadi masaluhum di sini artinya sifatuhum. Sifat mereka itu diceritakan fit Taurat, di dalam kitab Tauratnya siapa? Nabi Musa. Wa masaluhum fil Injil, dan sifat mereka diceritakan di dalam kitab Injilnya Nabi Isa. Jadi kalau seumpama kurang pas dalam Al-Quran bilang begini, coba. Nah, tapi biasanya ya, jenengan kalau mendelok, apa mendelok? Melihat di Taurat yang sekarang nggak ada itu. Berarti perlu ditanyakan nanti itu. Kemana kok nggak ada? Nah, itu. Tapi yang jelas di ayat 29 surah Al-Fatah itu dinyatakan zalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Kazar'in. Mereka itu katanya seperti tetumbuhan akhraja syat'ahu, yang mengeluarkan tunasnya. Syat'ahu bisukunit ta' wa fathiha. Toknya boleh sukun, toknya boleh fathah. Syata'ahu boleh, syat'ahu boleh. Ai farahuhu. Farahuhu itu tunas. Tahu ya tunas ya? Terutama kalau kita melihat ada orang nanam kelopo. Ya, kelopo itu lalu mengeluarkan tunasnya. Dan biasanya tunas kelopo itu dijadikan simbol pramuka. Pramuka. Dan kita yang sekolah dulu mulai SD pramuka, SMP, SMA, perguruan tinggi, pramuka ada juga itu. Pramukanya itu tunas syat'ahu. Seperti tetumbuhan yang mengeluarkan tunas, fa'azarahu, lalu tunas tadi menjadi besar, ya kan? Tadinya kecil lalu besar. Fa'azarahu, sedangkan lafal azarahu itu bil maddi, boleh dibaca panjang fa'azarahu, jadi a-nya dawa, wal qasri dibaca pendek. Fa'azarahu boleh. Fa'azarahu boleh, fa'azarahu boleh. Seperti Maliki Yaumiddin, ya, Maliki Yaumiddin. Tapi bisa juga Maliki Yaumiddin. Tapi yang di Qul a'udzu birabbin nas itu pendek, nggak ada yang baca panjang itu. Malikin nas, ilahin nas, terus min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati. Jadi setan itu ada yang dari kelompok jin, ada juga yang dari kelompok manusia. Jadi kadang-kadang ada setan itu ada di sebelah kita. Yang biasanya itu kalau ngaji terus ngajak ngomong, itu setan itu. Itu setan. Jadi jenengan kalau ngaji lalu diajak ngomong langsung setan. Setan. Hah? Boleh. Oh tanya. Mungkin tadi ada yang ngomong tadi. Tanya karena pas nggak dengar ya enggak apa-apa. Itu kan demi kelanjutan dari pengajian ini, enggak apa-apa. Seperti Pak Yahya tadi saya lihat tanya sama Pak Irsyad. Ya. Hah?
Oh iya. Itu yang boleh itu hanya ustadznya. Yang lain harus diam. Sama dengan Jumatan itu loh, ya. Jumatan itu kan tidak boleh bilang, menango. Itu kalau sesama jamaah tidak boleh. Tapi kalau khotib boleh itu. Nabi itu pernah, siapa itu? Kok langsung lunggu gitu. Sayyidina Utsman pada waktu itu datang agak terlambat, rupanya sungkan sama Rasul, langsung lunggu. Lah, padahal mimbar Nabi kan tinggi, jadi ketok apa yang dikerjakan oleh orang yang, loh itu kan belum sholat dulu, tapi yang ringan-ringan. Nah gitu. Sekarang enggak, datang wis terlambat, di ngarepe khotib pisan sholat suwi. Jangan ya, itu mengganggu, jelas mengganggu. Fastaghlazo, lalu menjadi apa? Setelah membesar keras ya, qawwahu wa anahu, qawwah kuat ya. Azar itu sama dengan kuat, wa anahu. Fastaghlazo ayuhallahu, keras. Fastawa, kemudian tegak lurus. Qawiyun wastiqamun, berdiri lurus. Ala sukihi, pada pokoknya. Ya, pohon itu kan ada pokoknya, itu apa namanya? Usuluhu, jam'u sakin. Suk di sini ini jamak dari kata-kata sakin. Sakin itu betis. Kalau orang itu kan ya berdiri di atas betisnya itu. Rasulullah pernah oleh orang kafir itu diminta gini, Muhammad, kalau kamu itu memang Nabi, coba itu kurma yang ada di sana, pohon kurma yang di sana itu suruh datang ke sini. Jadi pohon itu loh, suruh teko, itu kan wal ngawur itu permintaannya itu. Tapi karena Rasul pingin orang ini bisa beriman, Rasul berdoa kepada Allah. Datang, ja'at lidakwatihil asjaru sajidatan tamsi ilaihi bila sakin wala kodami. Ya, diberjanji itu loh. Pohon itu datang karena doanya Rasul. Gitu. Datang tanpa betis, tanpa kaki, dan sujud di hadapan Nabi. Begitu sujud di hadapan Nabi, ngomong lagi, coba balik no lagi, paling-paling gak iso. Gitu. Ya Allah, itu kalau Pak Muhsin yang jadi Nabi Muhammad, Pak Muhsin, wah beres itu tidak, disuwing sama Pak. Kalau itu kakian, nah kan begitu. Ya. Nabi tapi tidak sabar. Itu salah satu di antara mukjizat Nabi. Jadi mukjizat Nabi itu banyak. Paling banyak nomor 2 Nabi Musa. Mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya itu yang paling banyak nomor 2 Nabi Musa. Yang nomor 1 yang paling banyak adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Fastawa ala sukihi yu'jibuz zurra'a. Yang mana pohon tadi yang bagus tadi itu menakjubkan. Apa menakjubkan itu? Mengherankan kepada zurra, kepada para petani, penanamnya. Zurra'ahu li husnihi, saking dari bagusnya, indahnya. Kita biasanya bilangnya ijo royo-royo, gemah lipah loh jinawe. Itu mesti bunane nggak bisa tuh. Karena orang Kalimantan. Opo itu? Yuk jibuz zurra'a liyaghiza bihimul kufar, supaya Allah membuat jengkel kepada banyaknya
kuatnya orang mukmin kepada orang kafir. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus sholihati minhum, Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh di antara mereka, ya. Cuma katanya minhum di sini, ya, minas sahabah, dari sahabat, min di sini libayanil jinsi, hanya menjelaskan jenisnya, artinya jenis mereka, kelompok mereka. Kenapa? La litab'id, bukan untuk menunjukkan arti sebagian. Biasanya min itu menunjukkan arti sebagian, tapi khusus di sini ini tidak menunjukkan sebagian. Ya semua. Karena apa? Li'annahum kulluhum fis sifatil mazkuri. Karena semua sahabat itu punya sifat seperti itu. Ya. Sahabat itu semuanya punya sifat, yaitu amanu wa amilus sholihat. Apa janji Allah? Maufiratan wa ajron azima, ampunan dan pahala yang besar, al jannata, yaitu surga. Wa huma limam ba'dahum aidon, maufiratan wa ajron azima, ya, ampunan dan pahala besar ini katanya limam ba'dahun, juga untuk orang-orang setelah sahabat, ya insya Allah untuk awal-awalan ini, ya. Kalau kita mau mengerjakan apa yang dikerjakan oleh sahabat, insya Allah janji Allah pada ayat 29 surah Al-Fatihah ini juga akan diperoleh, ya, yaitu maufiratan wa ajron azimah. Kama fi ayatin, seperti di beberapa ayat nanti akan dijelaskan. Itu materinya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu